Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Abah Safwan, sahabat petir dimanapun berada. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Ini Mas Agus luar biasa kita hari ini. Ya. Akhir-akhir ini ya kita lihat banyak sekali orang membicarakan masalah mainnet dan konsensus. Iya. Kalau Mas Agus perkirakan kapan jatuhnya open mainnet itu? Perkiraan saja. Perkiraan di akhir 2022, Bah. Berarti di awal Desember atau di akhir Desember? Di akhir Desember lah. Di akhir Desember ya. Ya. Kalau feeling saya itu kira-kira di Natal, hadiah Natal atau apa. Kemungkinan saja. Ya itu pun tergantung daripada core team. Apakah mereka menetapkan jadi open mainnet ataukah mungkin ada sesuatu hal dia geser lagi. Tapi kalau banyak masyarakat, kalau bisa open mainnet sekarang. Iya. Jangan ditunda lagi. Jangan ditunda lagi ya. Apa sih yang membuat permasalahan ini open mainnet asik diundur terus? Kematangan ekologi, Bah. Ekologis katanya kan. Saya gitu. setuju. Kematangan itu yang belum terselesaikan. Contohnya dengan KIC yang belum semua, cuma sekarang bertahap 3 jutaan pioner telah lulus KIC. Iya. Nah, itu Bah informasi yang didapat lah gitu. Tapi kalau menurut saya Mas Agus ya bukan masalah di KYC saja ya. Karena lagi gencar-gencarnya, tapi pun saya ngelihat dari artikel yang ada di media sosial ya. Iya. Ini core team Nicholas ya bersama pasukannya ini terus intens ya. Mengadakan pertemuan-pertemuan dengan pelaku bisnis, vendor-vendor. Ini yang saya lihat arahnya gencarnya ke sana. Dengan munculnya Web 3.0 tadi itu, jadi banyak pengusaha-pengusaha, pebisnis termasuk juga bank-bank konvensional ingin bergabung di Web 03 dan ingin menyatu bergabung dengan Pay Network. Gimana kira-kira? Ya saya sih setuju ya, Pak ya, karena pendiri ya melakukan itu seperti itu. Nah, ada kemungkinan memang harus dipercepat juga karena ya sudah terlalu lama menunggu. Terus ada gencar orang yang ya wajar lah karena Pay Network di atas ya, mulai gencar goyangan itu terpaan angin ya. Banyak orang yang mengkampanyekan kalau tidak open mainnet. Ya, itu ada saya dengar. Ya. Sudah mulai terjadi pemberontakan kecil. Ya. Riak-riak itu sudah mulai kelihatan. Jadi tingkat kepercayaan tuh segera harus open mainnet. Ya. Jika nanti ada yang tertinggal yang belum KYC bisa disusulkan. Iya, Pak. Nah, tapi itu bisa ya. Tapi yang saya lihat tadi, yang tadi itu mengumpulkan pelaku-pelaku bisnis pengusaha tadi. Terus terang saja, orang yang sudah open mainnet, permintaan keinginan cuma satu, belanja. Iya. Pada saat open mainnet, kemana dia mau belanja kalau core team tidak menyiapkan tempat belanja? Nah, gini Pak ya, informasi yang saya dapat dari Twitter, dari Facebook, itu kan ada Bank Pi ya, Pitogo dari Pitogo itu Pak ya. Nah, Pi sampai segitunya Pak mempersiapkan untuk para pioner ya, untuk tempat berbelanja nanti, terus tempat menukarkan Pi-nya dan bahkan untuk meminjam Pi pun bisa nantinya di situ. Pinjam? Iya, pinjam Pi. Seperti bank lah, tempat simpan pinjam. Itu yang terjadi sekarang ini gitu loh. Nah, banyak sekali orang yang bertanya, ya pro dan kontra itu biasa ya, Pak ya. Dengan ya 314.159 US dollar. Itu yang diharapkan nah, semua itu yang diharapkan semua orang. Dan bahkan baru-baru ini keluar dengan 124 juta dan banyak juga orang yang komen berapa itu kalau dirupiahkan. Wah, nggak cukup kalkulatornya. Kalau 314 saya rasa kemungkinan besar ya ada juga dari awal ya yang saya lihat itu ya. Yang pertama lebih kurang itu $100.000. Kemudian dia naik itu 159. Itu ada juga yang saya lihat. Jadi ada variasinya. Tapi untuk di bawah $100.000 hampir tak ada saya lihat. Iya. Semuanya tinggi aja. Ya, jadi kita berharap konsensus yang di tengah aja lah.
314159 Ya. itulah kayaknya yang cocok untuk ini. Dan satu lagi, Bah, kan core team atau ya bagian Pi Network, pendiri Pi Network ini memikirkan gimana supaya Pi ini tidak ditukarkan ke uang fiat. Kebanyakan ya rata-rata saya sendiri juga seperti itu gitu loh. Begitu nanti open mainnet, saya akan tukarkan ini uang Pi saya ke uang fiat. Nah, core team tidak menginginkan itu karena posisi Picoin ini setara dengan uang fiat. Kan itu yang diinginkan itu pendiri. satu ya. Jadi maksudnya itu pun yang dari Nicholas sama core team itu menginginkan nanti menekan uang fiat digantikan dengan uang digital. Mana mungkinlah uang digital ditukarkan lagi fiat. Sedangkan tujuan mereka bagaimana uang fiat dijadikan digital. Tapi itu pasti ada, tetap ada, namun nggak menjadi sebuah halangan. Dan orang nanti lebih mengharapkan uang digital. Pertama dia mudah, yang kedua dia cepat, akurat, kemudian aman. Ya kalau bawa uang kontan dalam jumlah yang besar nggak memungkinkan. Salah satu contoh, mungkin Mas Agus mau beli ya mobil yang paling canggih lah, harganya mungkin 3 miliar, 4 miliar, apa mungkin bawa uang kontan kemana-mana. Kalau kita bawa uang digital, ya itu cukup dalam genggaman aja, tinggal transfer pakai handphone saja gitu. Jadi saya pikir pasti ada di awal-awal uang digital tukar dengan fiat itu ada, karena sekarang ini masih uang fiat di mana-mana. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman nanti, secara tidak langsung uang fiat akan tertinggal. Nah, bukti sekarang ini Indonesia lagi berusaha untuk membuat rupiah dalam bentuk digital. Bukan Indonesia aja, dari G20 kemarin ada beberapa negara berlomba-lomba menyiapkan uang digital. Kalaulah uang-uang digital ini disiapkan oleh mereka, siapa ibu kandungnya? Dolar, Pak. Nggak bisa. Kalau saya tetap di Pi Network jatuhnya. Ya kenapa? Karena yang terbesar loh untuk di tingkat dunia, 230 negara sudah ada uang digitalnya melalui Pi Network. Jadi ngapain ditukar uang fiat lagi? Nah, jadi kalau kita berbicara uang digital mesti ada ibu kandungnya. Ibu kandung ini yang bisa membawai semua negara. Nah, biar lu lewat itu. Jadi yang saya lihat ini, apapun bentuknya, apapun ceritanya, segala sesuatu ada pasti induknya. Uang fiat induknya dolar, itu nggak bisa terbantahkan lagi. Jadi kalau uang digital, siapa induknya? Mari kita cari tahu. Kita cari tahu nanti ke depan. Kalau masing-masing negara menciptakan uang digital, dia hanya berlaku mungkin di negara itu. Tetapi kalau Pi Network berlaku di 230 negara. Secara tidak langsung maka Pi Network adalah ibu kandung daripada uang digital. Mesti ada tolak ukurnya itu. Oke, Pak. Gini, Pak. Kan Abah udah bertanya nih. Giliran saya yang bertanya ke Abah. Boleh. Gini, Pak. Kurangnya edukasi di masyarakat Indonesia tentang cryptocurrency. Gimana ini peran pentingnya pemerintah? Jangan pemerintah ini bicara G20 ya, bla 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 cryptocurrency katanya. Nah, uang digitalisasi, ternyata masyarakatnya sendiri tidak tahu. Gimana tanggapan Abah? Kalau tanggapan saya Mas Agus ya, masyarakatnya sendiri tidak tahu. Saya nggak ke situ, pemerintah juga nggak tahu kok. Nah, jadi terus terang aja jujur ya, yang namanya CoinPi ini, Pi Network sudah ada lebih kurang 3 tahun yang lalu lebih. Tetapi nggak ada perhatian pemerintah untuk mendeteksi ini, mempelajarin ini. Ya, jadi ujuk-ujuk bilang tidak boleh, mau diblokir segala macam. Dari mana bisa diblokir? Sedangkan pemiliknya ada di Amerika. Mereka mempunyai izin yang mengeluarkan California atas nama Cheng Dio Fund. Bagaimana mau diblokir? Ini kan milik dunia. Kalau itu buatan Indonesia, pemerintah Indonesia bisa blokir. Nah, Indonesia bisa mempermasalahkan itu apabila menjadi alat bayar di Indonesia. Itu tak boleh. Menyalahin undang-undang, bisa ditangkap. Nah, jadi saya berharap ya, mohon maaf lah ini ya, pemerintah kita, saya mohon maaf sekali lagi ya. Di pemerintahan kita mungkin kita juga ya, ini seperti pemadam kebakaran. Jadi kalau dia ada kebakaran, maka pemerintahnya turun. Kita kan nggak menginginkan seperti itu. Bagaimana mencegah kebakaran? Bagaimana mencegah ya uang kripto ini benar apa enggak, legal apa enggak? Pemerintah harus turun mempelajari itu. Jadi nggak bisa begitu ada masalah, pemerintah baru belajar.
Jadi kita berharap sebelum muncul ya kita berharap pemerintah mempelajarin itu dulu. Kalau pemerintah sudah mempelajarin, apapun kata orang pasti pemerintah tahu. Itu masalahnya begini. Ya kita lihatlah ya, mudah-mudahan. Kalau saya, hati kecil saya masih yakin dengan koin Pipen ini. Dan ini pasti akan berharga. Berapa harganya kita lihat sama-sama. Kapan ini untuk di open mainnet, ya Allahu alam, saya pun tak tahu. Itu ketentuannya ada di tangan Kortim. Bisa saja kita sudah sepakat, bulan Desember ini, di akhir Desember, terjadi open mainnet. Natal diluncurkan open mainnet, muncul harga konsensus. Tiba-tiba Kortim bilang belum siap. Aplikasi belum lengkap. Ada yang sedikit perlu ditunda karena mungkin pelaku bisnis, pengusaha, bank konvensional belum sepakat. Bisa ditunda sebulan, 2 bulan atau ya tergantung Kortim. Namun tingkat keyakinan saya untuk Pay Network itu ada. Berapa persen, Mbak? Saya di atas 80%. Besar, harapan saya besar. Ya. Kalau orang menginginkan koin Pi segera cair, segera konsensus, segera open mainnet, saya juga menginginkan itu. Tapi semua ini kembali lagi terpulang kepada Kortim. Nah, kalau Mas Agus, kira-kira berapa harga konsensus yang diperkirakan? Pendapat Mas Agus sendiri? 314.159 US dollar tentunya, per satu koin Pi. Karena dia kan begini, Bah. Ini yang memperjuangkan global konsensus ya dengan harga yang begitu tinggi, dia berpikir untuk 100 tahun ke depan. Bukan untuk hari ini. Bukan untuk hari ini. Nah, inilah yang terjadi, Bah. Banyak pro dan kontra yang tidak paham dengan harga konsensus global tadi, diperjuangkan besar. Tapi 100 tahun ke depan ini tidak ada apa-apanya. Gitu, Bah. Ya saya yakin ke arah itu. Ya kita berharap lah ya harga konsensus itu segera terbentuk. Tapi beda ya antara Cina dengan negara lain ya, termasuk negara kita sendiri. Di Cina mereka berani ngumpul bersamaan dalam jumlah yang besar, kemudian di hotel yang besar, yang mewah. Dan ini menunjukkan sebuah keyakinan koin Pi itu nyata. Tetapi di kita, di negara Republik Indonesia ya karena banyaknya regulasi aturan, jadi orang pada takut. Ya nggak berani mengadakan kegiatan-kegiatan. Belum apa-apa blokir, belum apa-apa ilegal, tidak ada izin. Nah inilah yang membuat ciut masyarakat dan bangsa Indonesia. Tetapi di G20 Presiden mengatakan mau tidak mau kita harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Uang digital harus terlaksana. Tapi saya lupa ingat nih, Bah. Ada Jokowi menyebut kalau pimpinan tidak peka dengan masalah cryptocurrency. Apa itu, Bah? Itu saya agak-agak lupa ini. Ini sepertinya Pak Presiden menyindir ya, menyindir di instansi tertentu, mengingatkan bahwasannya kita jangan asik terpantau saja mengikuti perkembangan yang itu saja. Yang dalam arti kata kalau kita sudah berbicara tentang uang fiat ya uang fiat aja. Padahal ke depan itu ada uang digital. Nah inilah mungkin instansi itu belum begitu peka. Kita berharap dengan adanya G20 dan Presiden menyatakan segera ikuti perkembangan dunia saat ini. Sekarang eranya era digital. Kenapa uang rupiah nggak kita jadikan digital? Atau mungkin bekerja sama dengan negara lain, bagaimana uang rupiah kita berlaku di negara lain dan uang negara lain berlaku di Indonesia. Itulah kata-kata Pak Jokowi. Perlu melihat, melirik perkembangan yang ada. Mau tidak mau kita tidak bisa lagi menolak, tidak bisa dihindari. Uang digital itu ke depan memang harus ada. Itulah perkembangan zaman. Iya, Wah. Terus ada beberapa negara yang siap dengan transaksi uang digital tadi, Bah. Nah, itu negara mana aja, Bah? Ada lebih kurang di tingkat Asia hampir rata-rata di tingkat Asia. Tingkat Asia itu mulai dari mungkin Malaysia, Singapura, Jepang, Cina dan lain sebagainya. Seharusnya ke depan semua negara akan akan menerima uang digital, nggak bisa lagi ditolak karena sudah zamannya. Salah satu contoh Indonesia membeli pesawat udara, apa mungkin bawa uang fiat rame-rame? Pasti paling nggak barter pakai komoditi, tukar pakai sawit, tukar pakai apa mungkin pakai beras, pakai jagung dan lain sebagainya. Itu perkiraan saya. Nah, tapi kalau dengan uang digital cukup ditransfer aja dengan menggunakan handphone aja selesai. Nah, mau tidak mau seluruh negara ke depan akan menerima uang digital. Nah, ada satu lagi nih, Bah. Pertanyaan tadi 2, ini tambah 1 lagi 3. Oke. Nah, Bah, yang cocok ini uang digital
apa hubungannya nih dengan P-Network gitu loh untuk negara ini, lintas batas negara, pertukaran. Jadi yang kalau saya lihat ya, sebelum P-Network ya, uang digital itu sudah ada dalam bentuk kripto. Tapi sayang, kripto itu aset. Ya. Kripto itu aset. Salah satu contoh yang terbesar yang mulai start itu adalah Bitcoin. Bitcoin merancang, maksudnya ke arah uang digital ya. Mula-mula dia dalam bentuk aset, tapi arahnya ke depan dia uang digital. Dia merancang itu tapi tak mampu menyelesaikannya. Salah satu contoh, Bitcoin hanya dipakai di kalangan tertentu, yaitu orang-orang kaya, komunitas-komunitas tertentu. Untuk masyarakat kelas bawah nggak ada yang mampu. Karena alat itu, satu rig saja, itu lebih kurang 32 juta. Untuk menjadikan satu aset itu, satu alat yang lengkap, itu paling tidak 6 rig. Nah, 6 rig itu coba bayangkan 32 juta dikali 6. Itu ratusan juta. Kemudian dalam satu alat yang 6 itu, satu set itu, alat rig itu bisa menjadikan 1 Bitcoin dalam waktu 4 tahun. Wah. Yang pertama harganya mahal, kerjanya ribet, kemudian memakan energi listrik terlalu besar. Hanya boleh dimiliki di orang-orang kaya tertentu. Jadi masyarakat kelas bawah tidak. Muncullah yang namanya P-Network. P-Network ini mampu ya, mulai dari kelas bawah siap menghadapi kelas atas. Tapi sayangnya kelas bawah ini semua sudah mengikuti P-Network rata-rata. Kelas atas belum mau, gengsi. Kenapa? Orang kelas bawah banyak kali ngikut. Mereka bertahan. Tapi begitu P-Network jadi, orang kaya akan menyesal. Karena dia tidak bisa dengan mudah memborong itu koin P. Karena dia harus daftar dulu, dia harus jadi anggota, melakukan penambangan dulu. Tetapi kalau setelah open mainnet nanti nggak tahu kita kebijakan dari Kortim. Jadi boleh jadi Bitcoin sebagai pemula yang awal, tapi penyelesaiannya adalah P-Network. P-Network ada di 230 negara, sedangkan Bitcoin hanya di negara-negara tertentu. Jadi memang betul-betul lah ke depannya perkiraan saya, Koin P atau P-Network menjadi ibu kandung daripada uang digital. Demikian teman-teman sahabat Petir dimanapun berada, itulah sekilas info bincang-bincang kami dengan Mas Agus di bawah pohon rindang di pinggir pantai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Petir, jeder, jeder, jeder.